peristiwa yang baru saja terjadi beberapa waktu yang lalu, bahwa tindakan persekusi, intimidasi terhadap umat yang sedang menjalankan ibadah ini tidak dibenarkan, tidak bisa dibenarkan, baik dari perspektif agama maupun konstitusi. GMS bantu, itu aja. Kalau kita tidak tahu harus doa apa, kita berbahasa roh juga bisa. Oh rahmataka ya syih. Kami berdoa ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap jemaat ya Tuhan. Kalau memang izinnya masih kurang ini itu, apapun juga yang dipermasalahkan, hamba berdoa ya harus dikeluarkan izinnya. Ya Tuhan Yesus, karena setiap orang berhak untuk memanggil ya Tuhan Yesus Tuhan. Setiap pihak selalu berhak ya Tuhan Yesus untuk bisa beribadah, untuk mencari wajah Tuhan, untuk menjadikan hidupnya semakin baik. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kau berikan kuasa justru sekarang ya Tuhan, apa yang menjadi kekurangan justru akan disinilah kami akan temukan semua kelengkapan di dalam nama Yesus. Tapi kami berdoa ya Tuhan, mengampuni semua orang yang memusuhi. Kami berdoa supaya mereka bertobat, supaya mereka ya Tuhan Yesus dilawat sama Tuhan. Tapi kami berdoa Tuhan Yesus supaya benar-benar masyarakat dijamah, hati-hati mereka yang keras dilembutkan, dan masih sempat mendoakan orang lain merasakan damai sejahtera, keterangan, dan kedamaian. Nggak kayak sebelah sana, iya kan, oknum sebelah sana, Imam Jumbo. Siap saudara-saudara kesabaran, siap kita perang, siap kita angkat senjata. Semua saya sampaikan kepada semua yang ada di sini, siap mengasah perang, siap mengacungkan senjata. Lawan! 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 Imam Jumbo jago bilang. Beda. Kalau orang yang memang betul-betul betul-betul menikmati bagaimana beribadah, menikmati beragama, menikmati bertuhan, ya seperti ini orangnya tenang. Gitu. Nggak mau. Mana ada di jemaatnya yang disuruh ngasah parang? Jemaat-jemaat yang ada di sini siap ngasah parang? Siap ngasah pedang? Sama-sama kita ke Bantul? Nggak ada. Karena pada dasarnya semua agama mengajarkan kasih. Baik Kristen, baik Islam, baik Hindu, baik Buddha, baik juga aliran kepercayaan, semuanya mengajarkan kasih. Peristiwa yang baru saja terjadi beberapa waktu yang lalu, bahwa tindakan persekusi, intimidasi terhadap umat yang sedang menjalankan ibadah ini tidak dibenarkan, tidak bisa dibenarkan, baik dari perspektif agama maupun konstitusi. Menurut agama Islam, bahwa kebinekaan, perbedaan manusia dari berbagai ragam perbedaan, suku, agama, ras, adalah sunatullah. Maka Kanjeng Nabi menyikapinya sunatullah ini karena tidak mungkin kita tolak, kita hanya bisa menerima apa yang Tuhan berkehendak. Maka Kanjeng Nabi menyikapi perbedaan itu dengan toleransi. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa kebinekaan manusia itu sunatullah, toleransi adalah sunnah Rasul. Oleh karenanya, siapapun terutama umat Islam ini memberikan kemerdekaan kepada non-muslim untuk menjalankan ibadahnya. Itu merupakan bagian dari menjalankan ajaran agama Islam. Ya, sekali lagi, kita umat Islam memberikan kemerdekaan kepada non-muslim untuk menjalankan ibadah. Itu bagian dari kita menjalankan ajaran Islam. Maka tidak bisa dibenarkan siapapun, ya, apalagi atas nama agama, melakukan persekusi sampai membubarkan umat lain menjalankan ibadahnya. Itu jelas tidak ada dasarnya. Lalu yang kedua adalah perspektif konstitusi jelas bahwa Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 ya, menegaskan bahwa negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Pembubaran ibadah ya dilakukan oleh salah satu ormas yang bernama Front Jihad Indonesia. Aku nggak tahu ini FJI ini Front Jihad Indonesia atau Front Jihad Islam. Nggak tahu apa masih kakak beradik dengan FPI atau HTI, nggak tahu juga. Aku cuma tanya aja. Masih ada hubungan atau nggak tahu juga. Tapi kok tingkah lakunya nggak jauh beda ya?
Aku mau tahu, kalau dia datang ke gereja itu selain dari hari Minggu, mau atau enggak? Mana mau dia datang ke situ kalau selain hari Minggu, apa? Kenapa? Ya orang Kristen kan ibadahnya hari Minggu. Ya dibubarin hari Minggu dong, masih ibadah hari Minggu, dibubarinnya hari Senin. Aduh, luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kekristenan yang ada di Kabupaten Bantul. Ya, bukankah ini yang dinamakan salib? Aduh, jujur aja lah ya, miris hati kita melihatnya. Coba bayangkan kalian, orang lagi sholat dibubarkan. Orang lagi ibadah di pura dibubarkan. Orang lagi ibadah di kelenteng dibubarkan. Gak ada ubahnya sama dengan orang lagi ibadah di gereja dibubarkan. Kan begitu. Pernah kalian, bagaimana perasaan kalian kalau lagi sholat ya? Lagi sholat kalian dibubarkan, coba. Kalau orang ya lagi membubarkan orang lagi ibadah, itu namanya PKI. Sama dengan PKI. Karena apa? Kita bisa lihat di film-film ya. Bagaimana ya ulama, bagaimana orang-orang Islam, bagaimana orang-orang lagi ibadah dijemput paksa bahkan dibantai. Kejadiannya di mana? Aku nggak tega menyebutkan kejadiannya di mana. Yang penting ada. Lah, apa bedanya umat Kristen dengan umat Islam? Apa bedanya umat Hindu dengan umat Islam? Apa bedanya umat Buddha dengan umat Islam? Kan begitu. Kalau orang ya berbuat seperti itu kepada umat Islam dikatakan PKI, berarti begitu juga. Kalau ada yang berbuat demikian kepada umat Kristen, berarti itu juga bisa dikatakan dengan PKI. Begitu. Ini kejadiannya, dilihat ya, perhatikan. Yang bertanggung di sini sama. Ya, nanti kita bicarakan. Ada panitia yang bisa diaturkan. Sebentar dulu, di situ kan ada polisi. Apa fungsinya itu? Hah? Itu bapak polisi itu apa fungsinya itu? Nggak ada tembak-tembaknya rupanya. Yang bisa bunyi dor gitu nggak ada. Hah? Apa nggak bisa diamankan orang yang menggeruduk itu? Bapak polisi, apa masih keluar sama yang menggeruduk itu? Nggak ada wibawa mau ku tengok. Saya juga warga di sini. Tenang, rebukan dulu kok. Jangan dibilangin nggak boleh buka orang. Kan mereka yang mulai. Izinnya mana? Ya polisi mau polisi yang izinkan kok nggak pernah polisi
polisi piye to, Pak? Nah, ini berdiri di sini ada kegiatan di Jogo ini apa kalau nggak izin? Kementerian Agama. Kementerian Agama tidak boleh kan? Pemberitahuan kalau ada kegiatan. Ya kan harusnya nggak boleh tuh, Pak. Pemberitahuan itu Nggak bisa. Atau penolakan jadi warga loh, Pak. iya. Karena sebagai aparat harus tegas. Itu kan perizinan bukan di kepolisian, Pak. Benar baru siang baru polisian, tapi kan polisi juga mengizinkan nyatanya berdiri di sini semua sampean. Kalau tidak apa 1 kali 24 jam saya bakar loh. Apa katanya? Dibakar. Lambemu. Enak tenan bakar-bakar. Bapak, itu yang bilang-bilang bakar itu provokator itu. Angkat langsung ya, sambut BPJS-nya. Ngomong rak pakai mikir. Gemblung. Itu lagi si jemene gue ngomong pakai masker rawani viral toh. Dasmu peang. Enak aja kamu mau membubarkan orang sedang beribadah kepada Tuhannya. Kalau kamu lagi sholat dibubarin gimana? Masem tenan. Alasan cuman begitu-begitu aja. Izin nggak ada. Lah kalau memang yang kalian itu sebagai warga negara yang baik, ingatkan sesama umat beragama, kok ya diurus izinnya. Bukan melakukan penggerudukan, melakukan persekusi, melakukan intimidasi. Ini gimana sih bapak-bapak polisi? Ya kalau misalnya seperti itu keadaannya, misalnya ya kan polisinya cuma 3, yang enggak mungkin toh. Kirim dong, langsung 3 bis kono lho. Ini kan polisinya kan menengahi, nggak bisa berbuat apa-apa. Ini bukan wilayahnya pendidikan itu. Hah? Apa Bapak? Sebagai apa? Ya udah keluarnya masuk sana sampean, melumpuk sana Dan kalian. kamu loh. Rekam, Mbak, rekam. Silakan. Bapak silakan. Viralkan. Rekam Pak, tapi pakai masker. Pengecut. Rekam Pak, tapi pakai masker. Buka dong maskernya. Biar kelihatan pemberani ngono lho. Asem. Kita tidak takut ya, warga. Oke, tarik dulu. Pak nanti ada wakil. Bubarkan dulu, Pak, baru kita bicara. Kalau nggak bubar, kita nggak bicara. Nggak bisa. Bicara pun tidak warga di sini. Emangnya negara iki duwe sing duwe kowe. Semprul. Bubarkan dulu Pak baru bicara. Siapa lo? Prajar. Saya lihat Mas, dipakai dari RT. Penanggung jawabnya sih apa Mas? Saya, dia di lapangan. Ya, gimana? Kita mediasi. Keputusan desa apa? Keputusan desa sudah. Apa kamu? Sudah ke sana. Aku jujur aja ku bilang ya sama kalian. Aku kalau kenal kalian sama YouTuber Nusantara namanya Mahmud ya, sama juga Boy Janet dan juga ada beberapa aku udah ngomong ya. Aku bakalan pindah ke Yogyakarta, aku bilang begitu. Karena tertarik aku, enak kayak tinggal di Jogja. Tapi kalau kayak gini ceritanya nggak mau lah aku. Apaan coba? Semarang, Salatiga itu termasuk kota-kota yang paling toleran di Indonesia. Sini hai. Padahal bukannya bilang apa dari Bantul ke Salatiga cuma 2 jam. Harusnya bisa mencontoh ngono loh, ya. Bantul itu contoh Salatiga, contoh Semarang. Tidak pernah ada pembubaran gereja.
Ya iya, mereka merasa negara ini milik mereka gitu loh. Ini dari mana front jihad apa? Front jihad Islam apa front jihad Indonesia? Sok jago. Tapi jujur aja gue bilang ya, kita punya staf di Kemenak ya yang bernama Bapak Gugun Gumilar ya. Dia katakan apa? Ya, Bapak, Pak Kapolda minta tolong itu semuanya ditangkapin. Ditangkapin. Lihat ini. Ditangkap aja Pak Kapolda, itu kan sudah melanggar. Betul. Saran saya Pak Kapolda. Ini saya lagi dengan dia. Betul, udah masuk ke tindak pidana itu Pak, mengganggu, menghambat dan mengganggu terus merusak. Betul. Ya. Betul. Sudah masuk pidana. Betul. Nanti kami hari Jumat atau hari Sabtu ke Jogja, Pak Kapolda izin. Siap Pak Kapolda. Siap. Kabar-kabari ya Pak Kapolda ya, Pak Chandra ya. Siap. Sama-sama. Siap. Makasih ya Pak Kapolda. Makasih banyak. Siap. Sama-sama. Hari Jumat Bapak Gugun Gumilar akan datang ke Yogyakarta. Jangan sempat dia bikin yang seperti di Tangerang ya. Turun tangan dia biar tahu kalian sikilnya dicopot sendiri. Copot, lepas itu. Gimana Pak Kapolda? Udah datang itu staf khusus itu dari kementerian. Tepuk tangan dulu untuk Bang Gugun Gumilar. Ya, jadi bisa dikatakan ya Indonesia ini bukan tempatnya intoleransi, enggak. Makanya aku bilang ya mereka mungkin saja berdarah Indonesia ya, tapi ideologi mereka ideologi HTI. Mereka bukan anak kandung Indonesia. Mereka itu menjelma sebagai orang Indonesia. Tapi sebetulnya nyawa dan jiwa mereka itu jiwa HTI. Masalahnya cuma itu izin. Coba tanya dulu di Bali ya, kalian tanya dulu ya, wihara di sana berapa yang pakai izin? Pura berapa di sana yang pakai izin? Tanya dulu. Tanya dulu di Singkawang, tanya dulu ya di Pontianak ya, kelenteng berapa yang pakai izin? Tapi sebelum kalian tanya dulu berapa banyak pura yang pakai izin, berapa banyak wihara yang pakai izin, berapa banyak kelenteng yang pakai izin, ya. Tapi sebelumnya tanya dulu berapa masjid yang nggak pakai izin. Iya, berkaca dulu pada diri sendiri, baru melihat kesalahan orang lain. Begitu, ngerti? FJI. Ada-ada aja kerja kalian. Orang lagi fokus bagaimana merajut keharmonisan sesama anak bangsa. Dia malah merobek-robek. Coba. Ada pula yang bilang teriak tadi, bakar. Labemu tak bakar. Aku kalau kayak gini terpancing aku mau ngomong kotor. Tapi gimana mau dibilang? Takut aku berdosa. Kalian tahu gembala sidang pusat, pendeta pusatnya, biar tahu kalian ya, ini memberikan sebuah ungkapan hati ya, oleh karena salah satu cabang yang ada di Bantul ya dipersekusi, dibubarkan ibadahnya. Kita dengarkan. Di jam sekarang ini ada jemaat kita di GMS Bantul Jawa Tengah yang ibadah hari ini dibubarkan karena ancaman massa. Saya sebagai gembala, meskipun ada di sana, hati ini robek rasanya kalau begitu ya, kita bisa bebas beribadah. Tidak demikian di segala tempat. Seharusnya saya sayangkan tidak boleh, harusnya dibuyarkan. Betul. Saya baru kembali dari ibu kota beberapa hari yang lalu, ketemu dengan Menteri Agama dan juga Satgas, khusus untuk menjaga kebebasan beragama, Pancasila Pasal 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, semua. Iya. Tidak ada kaum minoritas, semua adalah warga negara Indonesia. Betul. Karena kita semua, setiap individu itu berbeda. Karena itu hati saya itu
tidak marah, cuman saya merasa kita harus melakukan sesuatu. Iya. Jadi nanti akan ada pendekatan di bawah, selalu akan ada pendekatan dengan rakyat. Saya rasa ini hanya ditunggangi kalau menurut saya. Iya. Dan kami juga akan membawanya nanti langsung kepada pemerintah. Iya. Saya akan membawanya mereportkan hal itu. Tapi apapun yang kita lakukan, selalu kita harus mulai diawali, dikawal, dan juga diakhiri dengan doa. Tanpa Amin. doa, percayalah ada kuasa semuanya. Politikmu tidak bisa membantu, masyarakat tidak bisa membantu, kita tidak bisa membantu diri kita sendiri. Hanya Yesus yang menjadi perisai iman kita. Amin. Kita minta tolong sama Tuhan ya. Mari kita sama-sama berdoa untuk GMS Bantul di Jawa Tengah. Tuhan Yesus, oh haleluya. Kami percaya bersyukur padamu dalam segala keadaan. Anda berdoa, semua berdoa. Jangan semua dengar doa saya, semua berdoa. GMS Bantul, itu aja. Kalau kita tidak tahu harus doa apa, kita berbahasa roh juga bisa. Oh rahmatakaya syik. Kami berdoa ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap jemaat ya Tuhan. Kalau memang izinnya masih kurang ini itu, apapun juga yang dipermasalahkan, hamba berdoa ya harus dikeluarkan izinnya. Ya Tuhan Yesus, karena setiap orang berhak untuk memanggil ya Tuhan Yesus Tuhan. Setiap pihak selalu berhak ya Tuhan Yesus untuk bisa beribadah, untuk mencari wajah Tuhan, untuk menjadikan hidupnya semakin baik. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kau berikan kuasa justru sekarang ya Tuhan, apa yang menjadi kekurangan justru akan disinilah kami akan temukan semua kelengkapan di dalam nama Yesus. Tapi kami berdoa ya Tuhan, mengampuni semua orang yang memusuhi. Kami berdoa supaya mereka bertobat, supaya mereka ya Tuhan Yesus dilawat sama Tuhan. Tapi kami berdoa Tuhan Yesus supaya benar-benar masyarakat dijamah, hati-hati mereka yang keras dilembutkan. Dan kami berdoa juga ya Tuhan supaya pemerintah terbeban. Hamba berdoa suatu report ini akan diberikan nanti. Saya berdoa Tuhan Yesus, Engkau gerakkan orang-orang yang sungguh-sungguh ingin melihat ya Tuhan Yesus, negara kita ya Tuhan Yesus benar-benar mendapatkan, memberikan keadilan pada semua pihak-pihak masyarakat. Aku berdoa supaya negara ini semakin sejahtera, semakin damai sejahtera, dan semakin ada ketenangan dan juga ada kemuliaan di dalamnya. Aku berdoa di dalam nama Yesus GMS Bantul, kuatkan jemaatnya, kuatkan hamba-hamba Tuhan di sana. Amin. Pemimpin-pemimpin di situ kami berdoa supaya mereka berdiri teguh ya Tuhan menghadapi aniaya ini. Aku berdoa supaya mereka bisa maju, justru bertumbuh, justru berkali-kali ganda. CG-nya akan membelah-belah dengan penuh jiwa-jiwa di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Glory to God. Apa kabar semua? Shalom. Coba bayangkan kalian, dalam situasi tertekan begitu, masih sempat mendoakan orang lain merasakan damai sejahtera, keterangan, dan kedamaian. Nggak kayak sebelah sana, iya kan? Oknum sebelah sana, Imam Jumbo. Siap saudara-saudara kesabaran? Siap kita perang? Siap kita angkat senjata? Semua saya sampaikan kepada semua yang ada di sini, siap mengasah perang? Siap mengacungkan senjata? Lawan! 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 Imam Jumbonya aku bilang. Beda. Kalau orang yang memang betul-betul betul-betul menikmati bagaimana beribadah, menikmati beragama, menikmati bertuhan, ya seperti ini orangnya tenang. Gitu. Nggak mau. Mana ada di jemaatnya yang disuruh ngasah parang? Jemaat-jemaat yang ada di sini siap ngasah parang? Siap ngasah pedang? Sama-sama kita ke Bantul? Nggak ada. Karena pada dasarnya semua agama mengajarkan kasih. Baik Kristen, baik Islam, baik Hindu, baik Buddha, baik juga aliran kepercayaan, semuanya mengajarkan kasih. Cinta sesama, hormat menghormati, harga menghargai. Itu dia. Bukan ibadah orang dibubarkan. Setan. Kalau gue bilang kawan ini udah kesetanan ini, jujur aja gue bilang. Ya, bayangkan kalian, orang lagi ibadah, ibadahnya hari Minggu. Bagaimana kalau misalnya hari Jumat, di daerah mayoritas Kristen, misalnya, ibadah hari Jumat dibubarkan. Gimana perasaan kalian? Itulah dulu. Kembalikan. Iya kan? Coba bayangkan dulu, kau ada di posisi orang itu ada di posisimu. Begitu. Ya, itu tanggapan dari Bapak Gembala Sidang, ya.
Shalom saudara-saudara, terima kasih sudah menonton video ini dari awal pertengahan sampai selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, amin. Teman-teman, itulah dia tanggapan Bupati Bantul terkait dengan para oknum-oknum intoleran yang telah berani membubarkan ibadah GMS di Bantul. Baru-baru ini terjadi, teman-teman, ya, bahwa secara hukum, secara agama, mereka itu katanya telah melanggar dan mereka harus diberi sanksi. Saya sangat setuju dengan pernyataan beliau. Tetapi kita berharap bahwa pernyataan ini ditindak, ya, lanjuti dengan baik, dengan bukti yang nyata. Artinya kelompok-kelompok yang telah berani, yaitu membubarkan ibadah GMS, ya, bagaimana mereka secara terang-terangan membubarkan ibadah tersebut, maka biarlah kiranya juga secara terang-terangan pihak yang berwajib menangkoi, ya, pelaku-pelaku itu, ya, supaya apa? Di hadapan publik, ya, kita percaya bahwa ternyata keadilan itu ditegakkan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang agama, suku, dan ras. Teman-teman, kita harus ingat di negara ini bahwa kita itu tidak ada istilah mayoritas, tidak ada istilah minoritas. Semua kita sama, semua kita memiliki hak yang sama untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berharap, ya, jangan dikasih toleransi, ya, kepada kelompok-kelompok kadrun yang membubarkan ibadah kekristenan dengan alasan mana izin. Itu bukan urusan mereka, ya. Mau ada izin, mau tidak ada izin, itu bukan urusan mereka untuk membubarkan. Itu urusan pemerintah, ya. Karena ibadah itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi itu tidak boleh diganggu gugat. Ya, misalnya, kalau hal yang sama terjadi kepada Anda, apapun agama Anda, kira-kira bagaimana perasaan Anda? Waktu Anda beribadah, waktu Anda berdoa, tiba-tiba ada orang menggeruduk. Bagaimana perasaan Anda? Sakit, tentu sakit. Ya, karena itu jangan pernah mencubit orang lain. Kalau engkau merasa bahwa dirimu dicubit itu sakit, maka jangan cubit orang lain. Kira-kira seperti itu perumpamaan yang saya berikan kepada kita, ya. Teman-teman, kita berharap ke depannya nanti, ya, janganlah ini saja kita urusi. Udahlah, biarkanlah agama itu, ibadah itu hubungan mereka dengan Tuhan, ya. Toh surga dan neraka itu kan bukan kepunyaan kita, itu kepunyaan Tuhan. Bagian kita apa? Kalau Anda merasa agama Anda adalah agama yang benar, maka berdakwalah, ya. Maka beritakanlah agama itu dengan perkataan yang baik, dengan perbuatan yang baik, sehingga banyak orang-orang tertarik kepada Anda. Nah, begitu juga dengan kami, itu yang kami lakukan. Ya, kami memberitakan agama kami memberitakan Yesus bahwa Dia adalah Tuhan. Kami tidak memaksa siapapun, ya. Tergantung mereka, apakah mereka percaya, itu urusan mereka. Kalau mereka tidak percaya, itu juga urusan mereka. Kami tidak pernah memaksa, tapi bagian kami hanyalah memberitakan, memberitahu. Nah, teman-teman, sekian video yang saya bagikan, kiranya video ini bermanfaat. Salam waras, sampai jumpa di video selanjutnya.